lafaz Allah, ketika jenengan lihat ada lafaz Allah dimanapun, maka wajib hukumnya, saya ulangi, wajib hukumnya untuk dimuliakan. Misal ada lafaz Allah di bawah tulisan kertas, wajib diambil, ditaruh di atas. Kalau perlu dibakar, dibakar. Dulu ada ulama namanya Al-Imam Dhunnun Al-Misri. Namanya siapa? Dhunnun Al-Misri. Dhunnun Al-Misri ini wali besar. Di kitab-kitab tasawuf nama beliau tidak pernah ketinggalan. Dulunya, mohon maaf, dulunya bukan orang baik. Dulunya bukan orang baik. Dulunya itu pembegal. Ya, dulunya apa? Pembegal. Apa bedanya pembegal sama perampok? Kalau perampok itu mereka datang ke rumah orang, lalu dia maksa dengan senjata tajam atau intimidasi, namanya apa? Perampokan. Tapi kalau pembegal itu di tengah jalan. Jambret itu dia ngerampas, tidak terang-terangan, ambil lari, itu namanya apa? Jambret. Jadi bedanya jambret sama maling. Kalau maling itu sopan. Loh, maling itu sopan, akhlak luar biasa, dikira tidak akhlak apa? Loh, mereka datang ke rumah jenengan malam-malam. Dan dia tahu ini keadaannya malam-malam. Masuknya pelan, tidak bersuara. Jalannya pelan, tidak bersuara. Tidak pernah mau mengganggu Tuhan. Itu namanya ismuhu al-malingu, namanya apa? Maling. Tapi kalau penjambret, itu dia merampas. Kamu lagi jalan, dijambret. Lari, terang-terangan. Tidak sopan kalau ini. Ya. Kalau pembegal, dia betul-betul gentle dia. Berhenti, serahkan barang-barangmu. Kalau enggak saya tebas kamu, saya bunuh kamu. Itu namanya pembegal. Dia enggak lari. Dan dia menyuruh orang itu untuk jalan. Sudah kamu jalan. Dia enggak pernah lari kalau. Lah, Imam Dhunnun Al-Misri rajanya pembegal. Jadi orang-orang itu kalau mereka lewat satu jalan, mereka tidak akan lewat tempat tersebut kecuali ada 10 rombongan lebih. 10 rombongan, satu rombongan terdiri dari 30 orang. Kalau kurang dari itu mereka tidak berani lewat itu. Kenapa? Karena pembegal Dhunnun. Mereka tahu pembegal Dhunnun itu bahaya, tidak bisa dilawan. Jawara semua. Sakti mandraguna. Nah, ketuanya Dhunnun Al-Misri. Suatu saat barang yang dibawa oleh prajurit kerajaan lewat jalan itu karena pengen cepat motong jalan lewat itu. Salah satu prajuritnya mereka ngomong, itu ada rombongan Dhunnun bahaya, tidak apa-apa, kita kan kerajaan, lambang kerajaan ada, pakaian kita prajurit, insya Allah tidak diganggu sama dia. Mereka lewat, begitu lewat dihadang sama Dhunnun Al-Misri rombongan. Kata Dhunnun Al-Misri, serahkan. Kami ini kerajaan, rajamu ke sini juga saya tidak takut. Saya ini pembegal. Maka diserahkan. Begitu diserahkan, gentong guci besar, isinya berlian, isinya jamrud, isinya batu-batu apa mulia. Di atasnya ditutup itu pakai kertas, kertasnya ada tulisan atau pakai kayu, kayunya ada lafaz Allah. Ada lafaz apa? Allah, lafzul jalalah. Begitu diambil mereka sampai di tempat mereka, terus dibuka dibuka biar nanti dibagi. Begitu dibuka, tutupnya ada lafaz Allah, dibuang. Maka diambil sama Imam Dhunnun Al-Misri. Kata Dhunnun Al-Misri, lihada walakum daka. Ini untukku dan harta isinya buat kamu. Buat saya cukup ini kayu yang ada lafaz apa? Allah. Di malam hari dikasih minyak wangi ketika beliau mau tidur ditaruh di atas. Lalu beliau tidur. Di mimpinya beliau dengar suara, ya Dhunnun, kama akramta ismana fanukrimu ismaka. Wahai Dhunnun, seperti engkau muliakan nama kami, maka kami akan memuliakan nama engkau. Tobat Dhunnun Al-Misri, berubah jadi ulama besar. Anak buahnya berubah juga karena ini pemimpinnya. Jadi murid tasawuf, akhirnya dapat jadi apa? Guru-guru tasawuf. Gara-gara apa? Gara-gara lafaz Allah. Jelas gitu? Jadi besok-besok kalau ada lafaz Allah, bismillah, jangan disia-siakan. Ini salah satu kisah. Yang kedua, Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani. Imam Nawawi Al-Bantani, beliau ada makalah
kami khawatir seseorang ketika meremehkan lafaz-lafaz seperti ini, lafaz-lafaz mulia, Bismillahirrahmanirrahim, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan seterusnya, lafaz-lafaz mulia. Kata Imam Nawawi Bantani, kami khawatir orang tersebut wafatnya, matinya dalam keadaan kufur, na'udzubillah min. Jelas gitu? Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Besok ke depan kita akan bahas Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim ini agak panjang, jadi cukup kita sampai Bismillahirrahmanirrahim.